Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Jumpa lagi para sedulurku semuanya di seluruh Nusantara di dalam channel Saumas 81, channel yang menceritakan tentang sejarah-sejarah para leluhur-leluhur kita, orang tua kita yang soleh dan solehah, dan juga amal serta spiritual yang saya jalani secara pribadi. Izinkan di kesempatan pertemuan malam hari ini kami ingin memberikan sebuah sejarah tentang nama-nama dari keluarga Maung Pajajaran. Apa kabar para sedulurku semuanya? Mugi-mugi para sedulur dimanapun berada selalu diberikan kesehatan, waluya jati kelawan rahmat lan hidayah saking kersanipun Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Bagi para sedulur yang baru menemukan channel Saumas 81, selamat datang dan selamat bergabung. Bagi yang sudah mensubscribe, kami mengucapkan matur suwun sangat. Mugi-mugi rezekinya para sedulur yang jauh didekatkan, yang di atas diturunkan, yang di bawah dinaikkan, dideraskan bagaikan air jam-jam yang terus mengalir tiada henti. Amin amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam khasanah kebudayaan masyarakat Tatar Sunda terutama, Maung atau harimau merupakan simbol yang tidak asing lagi. Beberapa hal yang berkaitan dengan kebudayaan dan eksistensi masyarakat Sunda dikorelasikan dengan simbol Maung. Baik simbol verbal maupun non-verbal seperti nama daerah, contohnya Cimacan, simbol komando daerah militer, yaitu Kodam Siliwangi, hingga julukan klub sepak bola yaitu Maung Bandung. Maung sendiri atau harimau itu tidak hanya di Pulau Jawa, tetapi di pulau di seluruh Nusantara juga ada yang memiliki harimau-harimau yang merupakan simbol dari daerah atau tempat tersebut. Ada salah satu wangsit Eyang Prabu Siliwangi yang perlu sedulur ketahui, terutama diri saya, yaitu lamun aing geus eueuh merangan si ratu deuleu tingkah pola maung, yang kurang lebih artinya jika saya sudah tidak ada, kamu itu lihatlah pola macan atau harimau, tingkah lakunya, yang mengandung arti maksud dari wangsit tersebut juga menjadi pedoman hidup bagi masyarakat Sunda yang menganggap sifat-sifat maung seperti pemberani dan tegas, namun sangat menyayangi keluarga sebagai lelaku yang harus dijalani dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam spiritual saya pribadi, izinkan para sepuh-sepuh, para sedulur di seluruh Nusantara, saya sedikit bercerita. Di daerah Cirebon juga setiap tempat itu memiliki kekuasaan dari macan atau harimau maung itu sendiri. Ketika saya di Cimandung itu macannya kuning dan juga ada belang-belang hitamnya, kalau kurang lebih sebutnya kibawuk ya. Nah, di daerah Gunung Jati, di situ ada bukit yang namanya Bukit Semar. Di situ berbeda, macannya itu berwarna hitam pekat dan matanya kuning. Jadi eksistensi mereka juga sampai sekarang bagi diri saya pribadi tetap ada. Kita tinggal melihat, merasakan, dan mereka juga mengetahui keberadaan kita. Ada yang cuma mengendus, menjilati, bahkan kepalanya sampai dimakan, kita tinggal diem aja. Dimakan itu dalam arti masuk ke mulutnya, tidak digigit, hanya sekadar dimasuk mulut, kepala kita masuk ke mulut mereka.
tidak digigit. Sebagai satu petanda, udah pasti ada petandanya ya para sedulur. Baik, dilanjut para sedulur. Jadi nama-nama dari keluarga elit Maung Pajajaran itu sendiri yang harus kita ketahui sudah saya siapkan melalui video berikut ini. Mangga silakan kita saksikan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenal nama-nama keluarga elit harimau Pajajaran searah dengan jarum jam. Dari kanan foto Sri Baduga. Yang pertama si Kumpai. Mengapa dinamai si Kumpai? Karena ekornya lebih panjang dari harimau yang lain. Ini hewan kesayangan Ibu Subang Larang. Begitu juga si Kumpai lebih nurut kepada Ibu Subang Larang daripada ke Sri Baduga. Mengapa bisa begitu? Kalau menurut bahasa kita, mungkin berterima kasih dulunya si Kumpai waktu kecil terjerat jebakan oleh orang-orang yang berburu di hutan, seperti jebakan kijang. Si Kumpai kecil itu kaki kanannya patah akibat kena jerat. Si Kumpai kecil dibawa oleh Sri Baduga lalu dirawat oleh Ibu Subang Larang sampai sehat lagi. Mungkin itu kasih sayang Ibu Subang Larang yang menjadikan si Kumpai lebih nurut kepada Ibu Subang Larang daripada ke Sri Baduga. Yang kedua, Pawang Sugih mendampingi garis keturunan Pangeran Trusmi Gebang. Yang ketiga, Bambang Larang harimau Panjalu, adiknya Bongbang Kencana. Yang keempat, Giling Wesi atau Sitoblo atau harimau putih Depak, asalnya dari Curug Tujuh Panjalu. Kenapa disebut Giling Wesi? Sebab tangan kanannya memakai gelang timah Sri Baduga, jadi suka kerincing-kerincing kalau jalan atau berlari. Yang kelima, Aki Sancang atau harimau putih yang sedang berdiri sesuai namanya dari hutan Sancang, Garut. Karakternya sangat galak, istilahnya melawan dulu, urusan kalah dan menang itu urusan belakangan. Yang keenam, si Bujeng atau harimau kuning. Di atas lagi duduk ikut ke Surawisesa sebelum Sri Baduga meninggalkan keraton. Ketujuh, Aki Panungkit harimau kuning berdiri berasal dari Keraton Ciung Wanara atau Karangkamulian, Cisaga perbatasan Ciamis Banjar. Harimau paling nurut atau paling manut. Kedelapan, Aki Lempai, adanya di makam Prabu Gesang Ulun. Disebut Aki Lempai karena badannya panjang atau tinggi tapi kecil. Kesembilan, Aki Samba, harimau putih duduk di sebelah kiri lutut Sri Baduga. Itulah nama harimau elit Pajajaran yang diwariskan oleh Eyang Cakrabuana terus dikasih ke Eyang Sinuhun Jati. Apakah hanya segitu? Tidak.
masih banyak juga yang lainnya. Alhamdulillah para sedulur, sudah kita saksikan tadi bersama-sama ya nama-namanya. Apakah hanya sebatas nama-nama itu saja? Tentu tidak para sedulur, masih ada banyak yang lainnya. Kurang lebihnya saya menemukan sebuah manuskrip dalam bahasa Sunda tentang keberadaan maung-maung itu sendiri. Salah satunya adalah ada harimau atau maung Aki Raun Gunung Patuha, Aki Bawuk Cirebon di komplek pemakaman Kilobama. Keduanya memiliki warna keabu-abuan jika berbaring di kursi sofa. Ukurannya melebihi kursi sofa itu sendiri, jadi sangat besar para sedulur. Lalu harimau Wagasailang atau si putih pernah ikut ke Sunan Rohmat Godog. Sekarang keberadaannya berada di Gunung Salak Bogor. Wagasetra adanya di Curug Cijalu Wanayasa. Lalu maung Wagra Kusuma Diagra berada di Gunung Cermai Cirebon, dan warga Sakra berada di daerah Majalengka. Itu para sedulur tambahannya. Jika para sedulur di seluruh Nusantara, di daerah-daerah Cirebon dan sekitarnya, khususnya Pulau Jawa, jika mengetahui keberadaan maung yang lainnya, mangga kita saling berbagi di kolom komentar, biar diri saya pribadi bisa menambah tentang eksistensi mereka dan keberadaan mereka di dalam kehidupan kita di dunia ini. Mudah-mudahan bermanfaat, tidak hanya untuk sedulur, tapi untuk diri saya pribadi. Saya pamit para sedulur, mohon ampura jika ada kalimat muna lan muni yang kurang enak didengar oleh para sedulur dalam menceritakan tentang nama-nama mereka. Saya pribadi mengucapkan mohon maaf. Saya pamit para sedulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.